Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Sore ini hari Rabu tanggal 16 April 2025 dari Takmir Masjid Kanjeng Sepuh Sedayu Divisi Bagian Situs dan Purbakala bisa ziarah di area makam Mbah Maulana Malik Ibrahim, yang mana di sini juga ada makam Mbah Pusponegoro dan juga putra beliau yang mana pernah menjabat sebagai bupati di Sidayu. Dan ini kita akan ngobrol wawancara dengan Bapak siapa juru kunci makam ini, Solikin. Bapak Solikin, yang sudah sekitar 11 tahun merawat makam beliau yang pernah menjabat bupati di daerah Sidayu. Monggo dijelaskan asmanipun sinten. Kalau di belakang makam kita ini adalah makam putra dari Kiai Temenggung Pusponegoro. Beliau terah keturunan sanadnya Gemas Sunan Giri, karena beliau putra kedua dari istri ketiga Kiai Temenggung Pusponegoro. Asma beliau Kiai Temenggung Joyodirjo. Joyodirjo. Beliau julukannya Tumenggung Bisu. Masa pemerintahnya di Sedayu kurang lebih di sekitar tahun 17-an lah. Cuma saya nggak hafal. 1745 sampai 1750. Ya, sekitar segituan. Ya, sekitar segituan. 5 tahunan. Kemudian ada beberapa pesan-pesan kan di sini juga. Beliau juga salah satu penganut ajaran tarekat Sataria. Oh, Sataria. Sanad dari ayahnya dari Mbah Pusponegoro, kemudian ke Pangeran Mas Kedaton, Mbae buyute. Kemudian sampai ke Mas Sunan Giri, sampai ke Rasulullah. Sanad tarekat Sataria, maka ada simbol-simbol Serat Jatimurti di situ. Kalau tahunnya ada di sini, tapi saya lupa. Ini kan 1745 sampai lupa saya benar ya. Tak lihat dulu biar nggak salah. 1750 menjabatnya itu. Berapa guys? 1745 sampai 1750. Nggih. 5 tahun menjabat di. Karena saya juga nggak apalah kalau masalah tahun-tahun itu benar. Jadi beliau putra dari Mbah Pusponegoro ya? Beliau putra Mbah Pusponegoro dari istri ketiga, putra kedua. Namanya Joyodirjo, julukannya Tumenggung Bisu. Kok bisa dijuluki Tumenggung Bisu itu? Ya gimana? Karena makom hakikatnya kan harus tinggi kan Gus. Oh yang gini itu kan bacaannya kan Tunggal Murti Rasa Tunggal, tahunnya 1682. Mulai ini nggih 1682. Nggih niki 1682 ini. Nggih semasa lah kalau Mbah Pusponegoro, masa-masa pemerintahan Mbah Pusponegoro, tapi masih di bawah. Ini 18, kalau kan kita kan menerjemahkannya kan di sini kan. Yang ditulis kemarin kan ada kegiatan seni dari Provinsi Jawa Timur, salah satu memperdak aksara-aksara Jawa yang memang selama ini belum diterjemahkan kan. Akhirnya kemarin diterjemahkan dari beberapa pemuda-pemudi Gresik itu, salah satu dari Mata Segar juga, kemudian menerjemahkan aksara-aksara Jawa yang memang selama ini nggak dimengerti. Salah satu ini juga kan prasasti ini kan aksara Jawa itu 1862 tadi ya. 1882 itu lahirnya atau mungkin pembangunan area cungkup makam ini, mungkin pembangunan area makam cungkup ini loh. 1862. Bukan lahirnya 1682 itu. Mboten. Nah, jadi seperti itu ya. Iya. Terus selain makam ini yang ada hubungannya dengan Sedayu, ini juga Sedayu. Tirtorejo itu juga Sedayu. Itu cucu dari Kiai Temenggung Pusponegoro, putra dari Infantri Yudonegoro, putra pertama dari istri pertama
Pusponegoro. Berarti ini Pak Dene ya kalau nggak salah. Palik. Kalau Mbak Joyo, Mbak Tumenggung Bisu itu Palik Mbak Tirtorejo. Oh, Karena masa-masa jabatan dulu itu kan turun-temurun, Gus. Turun-temurun kan. bukan termasuk bupati ya? Adipati juga. Termasuk Adipati Kanoman Sedayu. Masanya setelahnya beliau. ya setelahnya beliau mungkin. Kanoman. Ini Berarti Kanoman, ini yang Kaspuan. pernah menjabat Kanoman Bupati Sedayu itu di sini ada 2 ya. Ada 2 di sini. Kalau yang lainnya Kalau enggak yang ya? itu Suronegoro itu julukannya Tumenggung Kliwang. Beliau masa masa pemerintahnya di Madura itu putra dari, itu juga cucu Pusponegoro. Tapi enggak pernah jabat di Sedayu ya. Enggak. Cuma yang di Sedayu ya ini 2 ini. Tumenggung Ya? Bisu sama Tirtorejo itu. Terus untuk yang Tirtorejo perkiraan tahun berapa? Tirtorejo itu masa-masa ini keluarga besar Bani Komarudin. Karena Mbak Komarudin itu penasehatnya Mbak Tirtorejo. Makanya beberapa kali ada keluarga dari Bani Komarudin yang memang mencari di mana sih letak makamnya Tirtorejo gitu. Makanya saya arahkan ke situ kan. Sultani. Iya, penasehat istilahnya. Terus apa ada waktu-waktu tertentu saat dibukanya makam? Oh, nggak ada. Biasanya karena kan saya kan di sini kan yang diamankan sendiri tunggal kan. Karena ada beberapa cungkup makam. Dulu pernah saya punya keinginan untuk buka semuanya kan. Cuma anak-anak sekolah sekarang itu kan nggak tahu tempat kan gitu. Sekarang kalau ada tempat sepi malah dibuat pacaran dan di situ lah. Sehingga saya ditegur sama takmir musola yang ada di situ kan. Mas, kalau nggak bisa jaga semuanya ya satu, barangkali nanti kalau ada orang pengen minta masuk ya dibukakan gitu ya Mas, daripada sampean lo sampean nggak bisa jaga semuanya kan gitu kan. Sehingga sekarang yang saya buka ya makam Pusponegoro gitu. Kalau Pusponegoro buka terus biasanya. Tapi kalau untuk makam Tirtorejo, kemudian Joyodirjo, Suronegoro dan Aryonegoro itu biasanya kalau ada dari pihak keluarga yang memang ada kesempatan ziarah ke sini, bila minta Mas tolong dibukakan, tak buka. Kalau ini tidak ada yang dari keluarga itu yang mencari atau yang Biasanya dalam 1 tahun sekali diadakan acara hall gitu. hall khusus. Hall khusus keluarga besar Pusponegoro sebagai sarana untuk sambung silaturahmi dengan keluarga besar. Karena kan kalau datang ke rumahnya masing-masing kan agak ini kan. Hallnya Mbak Pusponegoro. Ya, sehingga bukan diadakan hall beliau bukan ya? Bukan hallnya Mbak Pusponegoro. ini kan anaknya Puspo. Ya, sebagai ikonnya yang ada di area makam sini kan Pusponegoro kan, sehingga yang di halli ya Mbak Pusponegoro sebagai sarana untuk silaturahmi dengan keluarga besar. Sepil sedikit soal Iya. Torekoh Satariah yang mencapai makam bisu itu tadi Gus. Waduh, kalau dibahas di ini susah. Tapi kalau simbol-simbol di sini, beliau membuat satu simbol yang beliau kasih sebutan Serat Jatimurti, perjalanan manusia untuk mengenal Tuhan kan. Bacanya yang mana? ini. Oh, ini. Nah, itu simbol Serat Jatimurti yang Serat Jatimurti. ya simbol matahari kan. Sini ada simbol matahari, situ ada simbol bulan di situ. Oh gitu ya. Iya kan? Gitu. Oh iya, bulan ya. Perjalanan manusia mengenal Tuhan di situ. Harus bertauhid dulu. Bacaan dari tauhid. Bacanya berlawanan dengan arah jarum jam. Tidak mengikuti arah jarum jam. Ngirim. Iya, makanya orang tawaf itu kan berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita sudah Tauhid, tawaf itu kan mau nggak mau kita harus melepas keterbelengguan kita dengan namanya dunia kan gitu kan. Istilahnya apa ya? Iya, naik ke atas. Ada kemudian kalau sudah bertauhid, berkeyakinan, orang beragama kan wajib berkeyakinan kan. Baru zat, sifat, asma, ma'rifat, Adam, Muhammad, baru Allah. Ya lumayan lah perjalanan yang sangat panjang karena nanti medare juga medar 7 martabat itu kan. Nah di situ panjang kalau dibedar. Kembali ke tadi ke Iya. beliaunya yang menjabat di sini. Itu perkiraan setelah
Iya, karena ini kan lebih tua kan, makanya disebut Kasepuan. Sekitar 1700. 1700-an lah, ya 1700-an. Dan yang ini Kalau ini mungkin 800-an, 1800-an. Logikanya. Ya, buat logika kan seperti itu kan. beliaunya itu mohon maaf, Iya. ini kan pernah saya mendengar beliaunya kan meninggal pada saat pertempuran dengan pertempuran dengan Madura kan. Bukan yang ini, tapi yang di sampingnya tuh, yang Bupati kedua. Oh, berarti Madura. Itu Kiai Tumenggong, siapa namanya kok lupa saya, Kanjeng Jimat itu loh, yang ada sebelahnya makam Puspanegara, Bupati kedua itu, putra pertama dari istri pertama, namanya Joyonegoro. Bupati kedua Sedayu. Enggak, Bupati Kedua. Gresik, Tandes sekarang dulu masih Tandes. Ya. Cokroningrat itu kan? Ya, itu Bupati kedua, Joyonegoro itu. Kanjeng Jimat ya. Iya, dikasih julukan Kanjeng Jimat. Namanya Joyonegoro, Bupati kedua, putra pertama dari Puspanegara dari istri pertama. Istri pertama, Ini istri ketiga, karena beliau kan mempunyai 4 istri kan. Karena untuk menyatukan satu wilayah memang dengan cara kekeluargaan kan dulu kan. Karena wilayah Gresik, wilayah Tandes sendiri masih wilayah yang agak kecil lah. Di samping-samping kan ada beberapa wilayah besar kan. Makanya dia merangkul menikahi putrinya dari terah keluarga Giri supaya ada perlindungan kan gitu kan. Kalau ini kecil sendiri terus biarin jalan sendiri ada berontak yang besar-besar karena dulu masih banyak rebutan wilayah kan untuk memperluas wilayah. Makanya dulu wilayah Gresik ini kan Tandes kan. Seiringnya berjalannya waktu geser ke barat. Tandes ikut Surabaya, ini kan sejarah kan. Yang sebelah barat itu kan ada pemberontakan Untung Suropati itu kan. Kalau prasasti yang sisi sebelah barat itu menceritakan tentang pemberontakan Untung Suropati. Makanya wilayah Gresik geser ke barat, Sedayu ikut Gresik, Tandes ikut Surabaya. Kalau dulu kan Sedayu ada Sedayu sendiri guys. Iya, ada sendiri. Kalau Gresik yang dipimpin Puspanegara masih wilayah Tandes. Cuma saya ikut Gresik itu tahun 1910. Nah, sekitar gituan mungkin. Karena seiringnya berjalan waktu, akhirnya geser ke barat, wilayah Tandes dikuasai Surabaya. Kemudian wilayah Sedayu dikuasai Gresik. Kan pembagian wilayah kan dulu kan seperti itu kan. Kon bagian kene kan gitu kan supaya tidak terjadi lebih parah lagi kan gitu. Termasuk salah satu Bupati Sedayu yang di Sedayu ya, bukan yang di Sedayu. Berondong ya. Bukan di Berondong, Sedayu. Kanjeng Sepuh Sedayu itu kan. Iya. Oh, berarti jenengan di situ di masjid itu kan. Ya, masjid. Yang depan itu ada beberapa makam itu kan. Iya. Karena memang makam-makam ulama dulu biasanya diletakkan di depan masjid. Karena orang-orang dulu kan pasti bertarekat kan gitu. Makanya sebagai penyambung imam, antara imam nyambung imam. Kalau orang bertarekat kan gitu. Iya. Siapa pendiri masjid pasti dimakamkan di depannya masjid sebagai penyambung imam gitu kan. Makanya makam-makam wali yang masih masih asli biasanya letak makamnya ada masjid di depannya. Ya, rata-rata seperti itu. Semua ya pasti itu. Karena sebagai penyambung imam, Gus. Cuma sekarang orang-orang ini kan sementing ono kan gitu ya. Kalau orang-orang dulu kan seperti itu. Apalagi kiai-kiai sekarang juga sama kalau masih mengikuti ajaran tarekat kan gitu. Pendiri masjid, pendiri pondok, pendiri musola biasanya ya diletakkan di depan. Iya. Barangkali ada pertanyaan, Pak Ulut. Wilayahnya Syekh Komarudin ya. Ini. Iya, kalau Mbak Tirtorejo masih Komarudin, keluarga besar Syekh Komarudin. Bahkan kemarin juga ada diadakan 3 tahun kemarin ada les bumi juga kan, kebanyakan dari bunga itu kan. Bani Komarudin mengikuti acara, makanya banyak yang ziarah ke situ. Selesai saya tengok santai ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa dinyalakan ya enggak apa-apa. Ya, nanti kalau barangkali pas jagongan ono sing penting iso di gitu ya. Jagongan tapi Iya, enggak apa-apa ditanya jawab enak. Sejarah keterkaitan dengan Madura tadi dalam hal apa? Ya sama guys, kalau Cakraningrat itu kan juga mau kepengen, ya namanya penguasa itu kan pada masa Mataram itu kan kepengen memperkuas wilayah kan. Sehingga wilayah-wilayah yang memang bisa ditaklukkan ya di. Nah, Cakraningrat sendiri masuk ke wilayah Gresik ketika dipimpin oleh Joyonegoro, tapi ketika Mbah Joyonegoro mengikuti sayembara ke Mataram, otomatis wilayah Gresik kosong
lengah, istilahnya lengah kan gitu kan. Sehingga wilayah Gresik dikuasai dan beberapa bulan kemudian bisa direbut kembali kan. Apa sebelum beliau ini Mbak Kromo Wijaya Mbak Kromo Wijaya yang ada di Madura? kalau dilihat Madura. dilihat tahunnya Gus. Kalau kita melihat harus ada Ini jadi Bupati Tandes itu tahun berapa? Pusponegoro ta? Mboten iki. Mboten niki Gus, yang saya sebelah sana loh, yang Joyonegoro. Jadi yang Joyo ini tidak pernah jadi hanya di Bupati. Ini sudah masuk wilayah Sedayu Gus. Kalau yang di Tandes masih Mas Joyonegoro Bupati kedua. Kalau Bupati pertama 1686 kan itu. Ya 1686 sampai 1900 cuma berapa tahun, 6 tahun itu kan. 1608 ya 86 berarti. 82 ya? Oh 82. Sampai 1900 ya 1690 berapa itu? Untuk yang ini di Sedayu. Yang Mbak Pusponegoro. Puspo. Iya. Ini Kalau ini ya mungkin sekitar 700-an. 17 berapa gitu. ini yang kita coba untuk mencocokkan tahun. Iya besok tak kasih kitabnya, besok tak kasih bukunya, nanti bisa jenengan. Oh iya. Oh ada ya? Mas? Ada bukunya. Nanti tak fotokopi barangkali nanti ada jenengan waktu nanti kesini lah. Tak kasih bukunya, bahkan ada aksara-aksara ini juga apa namanya sudah tak terjemahkan kemarin kan. Cuma masih proses kemarin disuruh fotokopi pembahara kemarin juga masih berapa itu. Kalau yang ini juga sudah diterjemahkan. Udah ada sini. Terus yang depan itu Fakubra Menika Winastana ing Asmara Teka itu sudah sudah. Cuma kalau saya disuruh ingat tahun-tahun itu rada bingung Gus. Karena wake Gus. Mulai Yang tekan penting kan Pusponegoro. ada Iya. manuskripnya. Dan nanti kan jenengan Nanti. bisa buat video lagi kan nggak apa-apa kan. Nanti di kuni kan. Pak kedua ya. Tahunnya segini kan gitu kan. Cuma kalau saya disuruh ngartikan tahun apa meneh jenenge Gus? Apalagi namanya kan pemanjang banyak kan try, apalagi Akhiran. istri keempat, putra 15, itu namanya pasti belakangnya O. Alhamdulillah sore ini kita bisa kongko bareng Iya, dengan ngobrol. juru kunci makam Mbak Joyo Dirijo, Joyo Dirijo Tumenggung Bisu. Tumenggung Bisu, yang mana beliau pernah menjabat sebagai Bupati di Kaspoan Sedayu. Sedayu. Wabil taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi